Saudara, Indonesia bahkan dunia berduka. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi titik kelam dalam pergelaran sepak bola nasional. 125 orang meninggal akibat insiden di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Bukan karena bentrok antar supporter, tapi korban didominasi oleh penonton yang merupakan pendukung Arema FC atau Aremania yang terkena gas air mata hingga berdesakan keluar dan mengalami sesak nafas. Sementara itu, Kemenkes mencatat ada 306 orang yang mengalami luka. Peristiwa di Malang ini menjadikan Indonesia masuk dalam tragedi sepak bola terkelam dalam sejarah dunia. Pada 1964, sebanyak 828 orang meninggal di Estadio Nasional di Lima, Peru setelah polisi menembakkan gas air mata menyebabkan eksodus massal. Tahun 2001, kejadian di Ghana yang menelan korban jiwa sebanyak 126 orang. Lalu apa catatan atas tragedi Kanjuruhan ini? Bagaimana kesaksian korban selamat? Selengkapnya kami akan tayangkan informasi berikut ini. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Di Jember, Jawa Timur, keluarga Faikotul Hikmah tak menyangka kepergian anggota Aremania ini ke Malang Sabtu lalu menjadi kali terakhir ia menyaksikan laga tim kesayangannya Arema. Faikotul merupakan salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Menurut keluarganya, Faikotul begitu mencintai klub berjuluk Singo Edan tersebut. Gadis berusia 22 tahun ini sering bersepeda motor ke sejumlah kota demi mendukung tim Arema. Dari dulu setiap ada sepak bola sering lihat. Langsung melihat ke Malang gitu ya. Nggak sampai 1 bulan ke Malang, sepedaan bawa sendiri. Bawa sepedaan sama teman-temannya tadi? Iya, sama teman-temannya kemarin. Ada banyak. Aremania lainnya yang selamat dari tragedi Kanjuruhan, Rian Dwi Cahyono menuturkan sempat panik akibat tembakan gas air mata hingga kemudian terjatuh saat berdesakan. Kebanyakan teman-teman yang jadi korban itu terinjak-injak apa sesak nafas atau gimana? Semuanya, Pak. Semuanya begitu? Iya. Ada yang terinjak, ada yang terjatuh, ada yang terpukul juga, Ya. ada yang terinjak. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? Gas air mata. Gas air mata. Kenapa, Mas? Manajemen klub Arema FC telah menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban. Arema FC juga akan memberikan bantuan kepada seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Tapi saya selaku presiden dari Arema FC siap untuk bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi tanggal 1 Oktober kemarin. Kita siap memberikan bantuan, kita siap memberikan santunan, kita siap memberikan apapun untuk korban. Meskipun apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa lagi mengembalikan nyawa korban. Sementara itu, tim Lab 4 Mabes Polri menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dari penyelenggara pertandingan dan tim pengamanan yang bertugas saat itu. Di Jakarta, sesuai instruksi Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengungkap tuntas peristiwa yang menelan ratusan korban jiwa tersebut. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Duka tragedi Kanjuruhan bukan hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Insiden tersebut juga mengundang simpati dunia internasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tragedi Kanjuruhan menjadi duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita akan coba menggali cerita di balik tragedi Kanjuruhan dari korban dan keluarga korban. Sudah bergabung bersama saya Rifki Aziz Ashari, salah satu Aremania yang ada di Kanjuruhan saat insiden terjadi. Kemudian Evi Elmiati, keluarga korban Kanjuruhan, dan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Towel atau Tom Welly. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya,
Saya ke Mas Rifki. Anda berada di lokasi kejadian pada waktu itu. Betul, benar Pak. Ada di tribun VIP waktu itu saya. Tribun VIP. Ini Anda berbeda dengan tribun yang terkena gas air mata? Ya, betul. Jadi, Tapi menyaksikan secara langsung kejadian itu. ya gimana kalau Anda gambarkan? Posisi yang terkena gas air mata sebelah mana, Anda di sebelah mana misalnya? Kalau posisi saya itu di tribun VIP, kalau di kamera televisi biasanya itu ada di sorot kamera. Jadi yang terkena gas air mata itu di bagian tribun selatan, timur, sama tribun utara. Oke. Arahnya tapi memang tidak ke Anda ya, karena Enggak, beda ya? Ke tribun VIP. Kebanyakan ke tribun mana selatan, kemudian di timur dan di utara, Pak. Tapi Anda bisa merasakan sesak nafasnya waktu itu atau mungkin perihnya? Itu apa? Langsung sesak nafas, Pak. Jadi berapa menit setelah tembakan itu kayak ke bawah angin itu udah matanya perih gitu, Pak. Sudah bau itu, hidungnya harus ditutup gitu. Padahal jarak berapa meter itu dari gas air matanya? Kurang lebih? Kurang lebih 50 meter gitu, 50-70 meter gitu, Pak. Kan kalau seberang-seberangan kan sekitar 150 meter ya, antara tribun satu dengan tribun yang lain. Karena kan satu lintasan lari itu 100 meter, 100, 100, 100, 400 total. Jadi sekitar 100 meter mungkin ada? Mungkin ada, 100 meter ada. Oke. Kan yang posisi penembaknya itu di dekat tribun 14. Jadi yang waktu di tribun 14 ditembak itu jadi asapnya itu ke bawah sampai ke VIP gitu, ke area bagian VIP. Ada siapa aja di VIP waktu itu? Banyak, waktu itu juga ada keluarga pemain masih juga ada di situ, di atas di VIP, terus tamu undangan juga masih ada. Jadi menyelamatkan ke arah belakang ke bagian mana toilet dari VIP itu. Arah belakang tuh maksudnya naik ke atas atau gimana? Naik ke atas ke arah toilet VIP-nya, Pak. Semua dari tamu oke. dari keluarga pemain seperti itu. Tapi nggak bisa keluar karena pintunya hanya satu. Pintunya di bawah itu juga ini, Pak, banyak, kan itu sudah banyak korban. Jadi kebanyakan korban dibawa ke arah VIP karena di VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulan, jadi aksesnya itu ke VIP semua. Jadi di pintu keluar VIP itu banyak korban yang sudah bersatuan, Pak, yang sudah dijajar-jajar gitu, Pak. Oh, Anda melihat yang sudah dijajar-jajar, maksudnya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak sadar minimal? Ada yang masih ini, Pak, kejang-kejang, ada yang sudah mukanya biru gitu, Pak. Semua saya melihat sendiri. Ada berapa? Yang saya lihat waktu itu ada 5, Pak. 5 terus 1 ada polisi. Polisi sudah tidak ada umurnya juga, Pak. Polisi juga yang jadi korban ya? Ya, masih pakai seragam tapi sudah ditutupin pakai waktu itu. Kemungkinan meninggal. Sudah ditutupin pakai apa? Banner gitu, Pak. Jadi saat gitu. Oke. Saya ke Bu Elmi. Bu Elmi, bisa mendengar saya? Iya. Turut berduka, Bu, atas apa yang terjadi. Suami Ibu betul ya? Ada suara di belakang, mungkin bisa dikecilkan, Bu? Ini masih ada kajian. Oke, baik. Dan kita lanjutkan informasi terkait dengan dialog saya bersama dengan Rifki Aziz Ashari, salah satu Aremania yang ada di Kanjuruhan saat insiden terjadi, kemudian Evi Elmiati, keluarga korban Kanjuruhan, dan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly. Saya ke Mbak Ibu Elmi. Ibu Elmi, iya, turut berduka atas apa yang terjadi, Ibu. Jadi suami Ibu betul ya? Iya, betul. Sendirian nontonnya, Bu? Atau bersama teman-teman pada waktu itu? Gimana ceritanya? Sama keluarga. Sama keluarga, siapa saja, Bu? Iya. Sama keluarga dari suami, keluarga dari saya. Berapa orang? Kalau dari rumah 3 orang, saya, anak saya, terus mampir ke rumah tuh anak banyak, Pak. Lupa deh. Soalnya kan langsung janjian di tempat kejadian itu di Kanjuruhan. Oke. Mohon maaf, saya harus tanyakan ini, Bu. Yang meninggal berapa orang, Bu? 2, suami sama anak saya. Suami dan anak Ibu. Anak Ibu usia berapa?
usia 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? Iya. Memang sering nonton sepak bola usia 3 tahun setengah diajak ayahnya? Nggak pernah, cuma 3 kali ini. Baru kali ini? Iya, 3 kali ini. 3 kali ini artinya sudah 3 kali ya, Bu? Iya, Oke. Ibu nggak pernah ikut? nggak pernah. Iya, sama saya juga, Pak. Saya, suami, sama anak saya. Iya, iya, iya. Ibu terakhir yang kemarin ibu nggak ikut ya? Ikut. Oh, ibu ikut, oke. Iya, ikut. Ibu ikut. Bagaimana kok bisa ibu selamat sementara suami dan anak ibu meninggal? Waktu itu kejadiannya waktu Arema udah selesai, kan supporter Arema ada banyak yang turun ke lapangan. Ya. Dan ada tembakan gas air mata itu, suami saya kan ngajak ayo pulang. Gitu kan. Suami saya nggak anak saya, terus saya di belakangnya. Nah, itu mau keluar tapi pintu dari Tribun 13 itu ditahan. Disuruh keluarnya itu suruh tertib, sedangkan kan yang kena gas air mata itu kan panik, Pak, mau menyelamatkan dirinya masing-masing gitu kan. Ditahan dengan alasan apa, Bu? Tertib, suruh satu-satu ini ya, suruh Tertib satu-satu, oke. Iya, sedangkan yang di atas yang kena gas air mata itu habis panik mau turun menyelamatkan diri masing-masing gitu loh, Pak. Jadi kedorong suami saya yang di depan itu tadi. Yang pertamanya saya tahu posisinya, waktu terus didorong-dorong itu sudah nggak tahu posisi suami saya itu selamat, udah keluar atau jatuh, saya sudah nggak tahu. Sedangkan saya seandainya nggak ada yang nolong saya juga sudah meninggal di situ, Pak. Soalnya ada yang nolong saya, cewek. Dikira saya itu saudaranya, dikira adiknya, ditarik saya ke atas. Ayo Mbak, ke tribun gitu. Kan di atas kan sudah agak aman gitu kan. Lalu ibu beserta anak dan suami naik ke atas? Enggak, saya saja. Suami sama anak saya sudah nggak tahu. Oh, terpisah? Hidup atau meninggal nggak tahu, ya sudah bisa. Terpisah pada saat di bawah mau keluar tadi? Iya. Oke. Kan soalnya kedorong supporter yang dari atas tadi. Jadi banyak sekali di belakang ibu pada waktu itu ketika ibu mau keluar? Sangat banyak. Berebutan mau keluar waktu itu, Bu, ya? Iya, berdesak-desakan dan banyak yang udah kayak sekarat nggak kuat gitu, Pak. Masih bisa nafas normal atau memang sudah susah karena begitu perih? Sangat susah. Oke. Susahnya karena gas air mata atau karena desak-desakan? Gas air mata, terus desak-desakan itu. Oke. Ya. Ditambah ada yang jatuh, mungkin terinjak-injak dan lain sebagainya. Iya, banyak yang jatuh. Ibu nggak bisa tahu itu berapa orang, tapi yang jelas banyak sekali. Pintunya sebesar apa, Bu, waktu itu, Bu? Pintu keluarnya? Yang itu, Pak, yang di Tribun 13 itu, Pak. Hanya bisa 2 orang mungkin masuk keluar ya? Iya, mungkin begitu. 2 orang, oke. Dan berebutan itu? Iya, berebutan. Oke. Ibu, Tribun 13 itu tribun yang... ekonomi. Iya, itu yang terkena gas air mata tuh, Bu, ya? Iya, 13 sama yang kurvasi itu nggak tahu tribun berapa itu. Oke. Ibu sempat dengar tembakan gas air mata? Sempat lihat juga. Berapa kali tembakan, Bu? Itu lupa ya, Pak. Pokoknya itu langsung ditembakkan ke arah tribun gitu loh. Kalau Ibu lihat kan ada keluar asapnya, itu ada berapa titik itu, Bu? Mulai dari kurvasut sampai selatan ya mungkin. Iya. Kan posisinya itu hujan, Pak. Jadi udara itu menguap. Muter di daerah gitu aja. Posisi hujan. Iya. Kalau Bung Rifki, Anda sempat melihat ada berapa tembakan gas air mata? Pertama itu yang diarahkan ke lapangan itu 1 kali, tapi itunya 4 itu. Langsung ada 4. Oh, 4 ya? Ya. 1 kali, tapi 4 keluar asap semua? Kemudian yang setelah yang dari lapangan terus ditembakkan lagi, yang kedua aku lihat itu langsung di Tribun 8, di Tribun Timur. Oh, ke arah tribun langsung, yang kedua? Terus setelah itu kan, itu masih bubar, langsung yang masa yang di lapangan itu langsung bubar gitu, jadi gak langsung tembakan lagi.
terus masa itu merengsek ke naik lagi, Iya. nah itu ditembakkan bertubi-tubi ya, langsung di tribun 13, 14, yang di utara. Juga Tembakan gas air matanya? Ya betul. Yang paling parah di 13, 14, soalnya penembaknya itu di dekatnya tribun 14 itu, polisi yang membawa senjatanya itu. Oke. Oh, Anda melihat ya waktu itu ya? Melihat langsung, Pak. Sampai habis itu sampai. Jadi ada banyak tembakan dong. Kalau 1 bisa 4, itu ada berapa tembakan itu? Ada sekitar 4 atau 5 tembakan, betul ya? Ya, lebih kayaknya, ya sekitar segitu. Lebih bahkan. Dan beberapa diantaranya bahkan langsung mengarah ke dalam tribun. Memang pada waktu itu rusuh sekali. Karena kan juga kami melihat ada mobil yang dirusak dan lain sebagainya. Kalau awalnya yang rusuh, misalkan yang rusuh itu kan masih yang di dalam lapangan. Ya. Tapi kalau di atas di tribun itu kan memang nggak ada kaitan dengan rusuh. Mereka juga mau pulang, ya apa ya? Ya nggak ada kaitan sama rusuh sama sekali. Tapi kenapa yang ditembak kok yang ke arah tribun? Padahal di tribun juga, ya itu kayak ibu tadi banyak cewek, banyak anak-anak seperti itu. Kalau masalah pengrusakan mobil yang 2 di dalam stadion itu pas kondisi sudah tenang, maksudnya sudah tidak ada asap, sudah jadi polisi juga sudah tidak ada, sudah menarik diri ke luar stadion. Setelah kejadian itu ya? Setelah kejadian, jadi tadinya ada 4 mobil. Ada 2 mobil elf sama 2 mobil itu. Nah, jadi yang 2 mobil elf ini dibuat yang untuk apa? Korban-korban ke rumah sakit. Terus sisa 2 mobil apa? Untuk polisi K9 itu jadi diamuk massa itu dibakar, dipecah-pecahin seperti itu. Setelah kejadian. Oh, Anda masih di situ waktu itu? Masih. Saya di situ kurang lebih sampai jam 3 karena juga membantu yang ada di lorong VIP itu, Pak. Oh, dari malam itu ya? Dari pertandingan sekitar jam berapa? 7? Jam 8? Jam 7-an itu di stadion sampai jam 3 pagi? Sampai jam 3 pagi. Karena Anda bantu apa itu? Banyak. Ada yang kayak ngambilin air minum, kan kebanyakan kekurangan air. Jadi air itu udah bukan air bersih lagi. Maksudnya air dari mana? Keran gitu kita ambilin dari botol, kita kasihkan ke korban-korban kan itunya panas ya, Mas. Iya, mukanya, matanya. Jadi sebisa kita bantuin apa aja. Tommy tadi sudah panjang lebar saya berwawancarai korban ya, baik yang ada di tribun yang agak jauh maupun di tribun yang kemudian menjadi dekat dengan gas air mata dan ia kehilangan suami dan juga anaknya yang berusia 3 tahun. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, pertama turut bela sungkawa buat Ibu Emiati, buat Mas Rifki juga ya. Situasi yang pasti bukan situasi yang apa ya. Ya kita pahami lah, saya sulit menemukan kata-katanya. Dan ini belum pernah terjadi sekalipun di Indonesia. Luar biasa nih, yang terbesar. Ya, jadi buat saya ini noda hitam ya. Noda hitam dalam sejarah sepak bola Indonesia, Mas Aiman. Ini sangat buruk. Sepak bola itu kan peradaban. Dan era sepak bola sekarang kan era modern. Tapi yang terjadi kan bagaimana korban jiwa begitu amat sangat banyak. Ini yang membuat kita sulit untuk bicara ya. Campur aduk antara perasaan berduka, sedih, kecewa, dan juga ada rasa marah gitu loh. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang kemudian nggak bisa kita terima lah. Artinya kalau kita perbandingkan kan bukan itu lebih ringan, bukan. Tahun 85 Heysel itu kan 39 korbannya. Tahun 89 Hillsborough itu kan korbannya 96 korban jiwa. Dan kita ini kan di era seperti sekarang, di zaman yang lebih modern, yang harusnya peradaban makin lebih maju, ternyata mengalami situasi yang sangat buruk gitu. Ini yang bikin miris dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan itu. Hingga kemudian kita menyebutnya sebagai sebuah tragedi. Bukan cuma buat sepak bola Indonesia, tapi menurut saya buat sepak bola dunia juga. Iya, iya. Ada 3 fakta yang kemudian terungkap. Pertama adalah penggunaan gas air mata. Yang kedua adalah over capacity atau penonton yang jumlahnya melebihi dari kapasitas 38.000 tapi kemudian ada lebih dari 42.000. Kemudian yang ketiga adalah imbauan untuk tidak melakukan malam hari tapi siang hari. Saya ingin mulai dari yang ketiga dulu. Adakah kemudian pengaruhnya kalau memang ini dilakukan di sore hari, katakanlah 3:30 sore hari ya, itu akan lebih terkendali?
Iya, itu kan pasti pertimbangan dari pihak keamanan saya pikir. Iya. Sore hari. Anda yang lama kemudian di pertandingan sepak bola, mungkin Anda melihat apa yang mungkin bisa terjadi kalau sore hari? Nggak, saya sebelum bicara itu, maka saya akan cerita bahwa di awal kompetisi ada beberapa supporter yang meninggal dalam perjalanan pulang setelah menyaksikan tim kesayangannya bertanding malam hari. Jadi seperti tadi Mas Rifki cerita atau mungkin teman-teman lain dari jarak yang lebih jauh untuk menuju Kanjuruhan misalnya, itu kan menempuh katakanlah kalau mainnya malam jam 8 seperti kemarin, pasti dari siang itu udah berangkat. Sore tiba, katakanlah jam 6, supaya bisa segera masuk ke stadion, dapat posisi yang bagus. Jam 8 pertandingan, selesai jam 10 normalnya. Dan kemarin di awal musim itu ada beberapa supporter yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas sepulangnya dari pertandingan malam. Karena lelah begitu ya? Karena lelah atau apapun juga lah ya. Oke. Karena fisik. Nah, maksud saya itu kan sebetulnya bisa jadi alarm. Alarm dalam bahwa kita sebetulnya secara prinsip tidak boleh ada nyawa melayang untuk dan karena sepak bola menurut saya gitu loh. Jadi resiko-resikonya diminimalisir. Bahwa pertandingan kemarin adalah pertandingan yang punya risiko tinggi juga harus diperhitungkan. Tentu hanya orang-orang sepak bola yang bisa memperhitungkan itu karena kasat matanya kan nggak kelihatan itu bahayanya. Tetapi buat orang sepak bola paham. Misalnya buat Aremania, kenapa Aremania mengungkapkan kekecewaannya misalnya gitu. Saya tidak membenarkan Aremania turun ke lapangan dan itu kan tidak semua elemen Aremania turun ke lapangan. Misalnya begini, kemarin di Kanjuruhan 2 kali kalah di home run lawan Persib, lawan Persija. Tentu mengecewakan. Ini dari sudut pandang sepak bola. Tapi begitu lawan Persebaya kalah, itu kan sesuatu yang sangat memicu ketidakpuasan, kekecewaan yang mendalam. Karena rivalitas antara Arema dengan Persebaya itu. Nah, hal-hal seperti ini yang penting diperhitungkan dalam menilai, mengasesmen sebuah pertandingan. Ada skala tertentu, ada risiko tertentu yang harus dipahami. Lalu kemudian antisipasi pengamanannya itu bisa dipikirkan untuk mengurangi risiko itu. Gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ini sekarang Liga 1 dihentikan, Liga 2 dihentikan sementara. Ya, kalau Liga 3 karena luar negeri. Tentu ini menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang. Kita tentu berharap ini luar biasa. Jangan sampai terulang untuk kedua kalinya hal-hal seperti ini. Meskipun secara stadion mungkin banyak juga yang masih belum memenuhi syarat FIFA. Iya, memang untuk syarat FIFA misalnya single seat. Ya. Tapi kan Kanjuruhan nggak pernah dipakai untuk pertandingan level FIFA gitu kan. Jadi untuk level klub bisa. Cuma harus ada kearifan. Dan ini level klub yang luar biasa korban ya. Iya, makanya dalam menentukan sebuah tadi kapasitas tiket yang dijual harus ada kearifan. Kan karena tidak single seat maka ada yang berdiri. Itu kan over kapasitas maksimal 38 itu. Ya. Kalau harusnya kan kita kurangi kapasitas 38 itu untuk pertandingan besar ini kita kurangi misalnya hingga 33 atau 35. Sehingga ada kenyamanan, ada kelonggaran di dalam stadion. Tapi ini dijualnya kan 42, itu yang informasi yang kita dapat. 42.000 lebih, betul. Informasi itu. Maka ini perlu ditetapkan dalam sebuah investigasi, karena ini merupakan sebuah kelalaian, kecerobohan. Dalam prinsip pelaksanaan pertandingan, kenyamanan dan keamanan itu harus dijamin oleh tim tuan rumah terhadap tim tamu, terhadap perangkat pertandingan maupun terhadap penonton. Baik. Nah, aspek itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Baik. Terakhir saya ingin ke Bung Rifki dan Mbak Elmi. Apa yang bisa disampaikan dari semua ini? Apa yang kemudian diharapkan? Saya mulai dari Bung Rifki dulu. Boleh, Bung Rifki? Untuk harapannya ya keadilannya. Pertama keadilan untuk semua korban. Kemudian juga kasus ini kan juga tadi Bung Topel juga besar juga di dunia. Jadi ya media, semua sorotan dari media dunia juga luar biasa kemarin-kemarin. Jadi bagaimana federasi kita ini bertanggung jawab semuanya, mulai dari panpel, dari pihak keamanan, PSSI, dari LIB, semua gimana nanti putusan dari investigasi yang dilakukan
oleh mereka hari ini itu. Baik, Bu Elmi silakan. Ya. Ya, minta diisi terus saja kejadian Kanjuruhan ini gitu Pak. Soalnya kan banyak korban jiwa Pak. Ya. Ya. Termasuk suami dan anak ibu ya. Iya. Yang baru berusia 3 tahun. Sekali lagi turut berduka atas apa yang Iya. dirasakan, saya bisa merasakan betul apa yang kemudian dirasakan oleh para korban. Termasuk ibu juga tentu ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa yang tidak terbayang sebelumnya, dan tentu ibu berharap keadilan dari apa yang kemudian terjadi ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Elmiwati, terima kasih juga Mas Rifki dan Bung Tommy Welly telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu.